Ya, cik, cik, cik. Ya, oke guys. Baik lagi sama gue ya, karena data cik, 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 cik. Iya, gak bisa bohong ya. Oke, sekarang hari Selasa ya, John. Tanggal 11 Juni 2024. IHSG terpantau roboh ya 0,9. Bahkan ketika saham PAPP-nya naik juga tetap nggak bisa ngebendung ya. Faktornya mungkin karena BRI yang juga roboh gitu ya. BMRI juga mungkin roboh, yang big itu kayaknya roboh deh kayaknya hari ini ya. BBCA. Oh, ini yang paling dalam nih BCA nih 2,38 ya. Oh, ini ya juga paling roboh ya hari ini ya. Oke. Iya, hari ini gue pengen bahas mungkin tiga topik yang mau gue bahas kali yang sekaligus ya, yaitu membludaknya investor BRI ya ke 500.000 pecah rekor ya. Ya, mana dia? Investor retail di BRI itu pecah rekor sampai 500.000. Ya, di sini lo bisa lihat sendiri ya. Gila, setengah juta retail ada di BRI ya, nambah 70.000 bulan Mei. April udah 97 tambah 70.000 ya. Rata-rata gue juga melihat kenaikan signifikan di BNI juga nambah 12.000. Aksi yang Mandiri nambah 30.000 dan di BCA sendiri nambah 18.000. Ini signifikan banget ya. Juga nanti gue juga akan bahas dividennya FWCT dan Aksio ya. Ya, oke. Ya ini kan gue bahas pelan-pelan ya. Oke, kalau gue ngelihat data terbaru ya, jumlah investor tuh nambah guys ya. Investor nambah drastis, cukup drastis di Indonesia ini, naik 5% kalau lo lihat baca berita ya. 5%. Nah, dan ini naik 5% pada Mei 2023 ya. Ini laporan terbaru ya. Dan itu kalau nggak salah sekarang 1,28 juta orang. Sorry, 11,2 juta deh kalau gua nggak salah. Iya, 11,2 juta investor ya yang ada di Indonesia ini baru, dan numbuhnya nih cukup deras gitu ya. Dan itu bisa, dan ngefeknya John, ngefeknya kita bisa lihat di BRI tiba-tiba naik dahsyat gini. Ini gua perhatikan baru 2 bulan belakangan tiba-tiba ngelonjak begini ya ke BRI ya. Ya. Termasuk di lainnya ya kayak di ini BNI ya. Kalau salah naik 12.000 ya. Terus di Mandiri naik 31.000 ya. Makin nambah retailnya John ya. BCA sendiri nambah cukup, kedua paling, oh ini nambah 18.000 ya. Jadi kedua nambah paling gede di Mandiri, tiga di BCA, pertama di BRI. Semakin banyak retail John, memang secara capital gain itu akan lebih susah naik ya John. Ya, itu fakta, Jan. Jadi baru 2 bulan ini kita rasakan kenaikan jumlah pemegang saham di BRI. Secara signifikan loh, naiknya di April naik 97.000 dan ini naik 70.000. Nggak tahu nih bulan Juni ini naik berapa. Kalau ya, jadi semakin nambah retail memang lebih susah naik secara capital gain. Jadi lebih susah. Itu makanya lu perhatikan BRI sekarang agak susah nanjak ya. Ya, ini juga ditambah kan asing memang lagi keluar ya. Jadi itu ya enjoy aja, ya nikmatin aja. Jadi lo bisa lihat dalam 1 bulan ini ya, BRI cenderung susah nanjak semenjak sini ya. Memang agak susah nanjak nih ya. Ya. Jadi butuh effort lebih kalau dia memang pengen nanjak ke balik 6.000 ya, terutama mungkin tunggu asing balik ya. Oke, jadi menurut gua alasan kenapa BRI agak susah nanjak lebih karena banyak investor retail sekarang udah terlalu banyak lah pokoknya ya, nggak masalah sebenarnya. Sebenarnya gini, kondisi seperti ini ya saat asing rata-rata masih pergi, belum terlalu jelas masuknya, dan retail juga makin banyak. Jadi kondisi seperti ini buat lo yang fokusnya di capital gain, jelas ini kondisi yang hell buat lo ya. Kondisi yang tidak baik.
Ya, kalau lu orientasinya ya ke capital gain gitu ya. Ya, otomatis pasti buat banyak trader ini kondisi yang sangat tidak baik. Tapi kalau lu di dividen investing ya nggak ngaruh, nggak ngaruh. Ya, jadi mau market merah hijau ya vibe-nya ya nggak terlalu beda karena kan lu ngambilnya di dividen ya. Jadi kalau lu fokusnya di sini kondisi market gini nggak terlalu ngaruh, malah enak kadang-kadang lu beli BRI di 4.340 kalau dividennya 330 tahun depan ya lu dapet yield 7,6 ya. Banyak John orang yang cuman ngincer dividennya banyak, banyak ya. Misalnya dia bawa 5M gitu kan, duit pensiunnya. Dia mah kagak mau tahu John. Yang penting dia nanya, gua per tahun dapat berapa? Ya. Kalau dia bawa duit 5M, ya taruh 7,6% ya. Ya. Dia akan dapat per tahun tuh sebesar 380 juta. Nah, 380 bagi 12 31 juta per bulan kan ya udah bisa hidup dia mah bodo amat ada banyak kan orang kayak gitu bodo amat mau BRI bawa kemana dia gak peduli atau saham-saham yang berdividen lainnya bodo amat pokoknya gue per tahun dapat berapa oh itu ya di kepala mereka nggak ada tuh John beger-beger nggak ada pokoknya gue per tahun dapat berapa segitu oke ya udah jadi mereka nggak terlalu fokus cari beger-beger gitu nggak ada jadi orang kayak gini banyak ya lebih senangnya aman cari aman aja yang penting buat jelas duitnya per tahun berapa itu aja deh ya. Tapi tentunya di bursa kan ada juga yang modelnya yang memang mengincar capital gain gitu ya. Tentunya matters buat buat mereka penting. Jadi harus cuan berapa nih 1 bulan gitu kan. Ya tentunya kondisi begini nggak bagus buat mereka ya. Jadi ya lu ya bursa ya seperti yang gue sering bilang ya, porto lu kan baru teruji saat bursa merah bukan pas bursa hijau. Bursa hijau maunya taruh duit juga cuan gitu kan. Bursa hijau pasarnya lagi bullish, lagi naik. Maunya taruh duit aja cuan gitu loh. Ya, tapi di saat market merah, ya disitulah baru teruji kan. Ya akhirnya ada yang lirik-lirik ke saham US gitu kan. Saham US katanya lebih cuan ya silakan. Ya nggak ada yang salah lo mau masuk saham US. Yang penting kalau ya seharusnya ya kalau orang udah cukup lama di pasar modal harusnya tahu habis pasar bullish pasti ada pasar bearish. Emangnya di pasar US nggak ada turunnya, pasar turun. Nanti kalau di pasar US turun lagi lo ngapain pindah lagi gitu? Ya silakan. Ya takutnya lu ke bantai gede di pasar US juga lu nggak tahu medannya kayak apa, lu balik lagi juga sama aja. Jadi jangan-jangan mungkin yang bermasalah mindset. Jangan-jangan yang bermasalah tuh mindset gitu. Ya, oke. Jadi itu John ya. Jadi untuk saat ini juga aliran dana asing ke kita nih juga masih belum jelas gitu ya. Jadi nikmatin aja kalau kata gua nikmatin aja gitu ya, adaptasi aja. Ya, oke. Dan later gue juga akan bahas saham ini ya, selanjutnya gue akan bahas saham FWCT dulu deh. FWCT di mana dia udah mutusin bagi dividen ya. Ya, total itu sebesar Rp7 yaitu DPR-nya ya lumayan lah, nggak wow banget, tapi 31%. Lumayan lah, not bad gitu ya. Kok ex-date-nya itu tanggal 12. Lo beli sebelum tanggal 11 kalau mau dapetin. Hari ini ya John, jangan-jangan. Hari ini ya udah lewat berarti lo udah nggak dapetin kesempatan lagi ya. Dapat 7 dibayarnya nanti 4 Juli ya. 7 itu kalau di itu yieldnya sebesar harganya berapa sih nggak nongol sih? Kalau setahu gue 130 ya, seingat gue ya. 7 kira-kira lu dapet yield ya lumayan John, lumayan. FWCT ya dapat 5,3% ya. Mungkin ini yang menarik ya karena dia growingnya kelihatannya cukup gede gitu ya. Karena Q1 aja udah dapat 11 berpotensi beggar gitu ya. Memang sih udah ada yang pasti udah dapat beggar sini ada. Karena ini kan sempat nyentuh ke gocap ya 56 gitu ya. Sempat nyentuh lalu beggar tuh ya. Apakah dia bisa lebih beggar lagi? Nah, potensinya itu ada, cuman harus dikonfirmasi lagi. Nah, jadi kalau misalnya dia dapat 7 gitu ya dengan DPR 31%, maka kalau memang tahun ini dia kinerjanya stabil ya John, doain aja stabil gitu ya. Dia berpotensi tembus 45. Nah, kalau dia bagi 31% ya berarti
Kira-kira tahun depan dividennya itu ke sini. 13. Ya, 13. Jadi kalau di 130 dapat yield 10% ya. Ya, jadi sama WCT tahun depan kira-kira lu bisa dapat yield 10%. Kalau dia dividennya potensi tembus 13, maka harga warasnya di range 130 sampai 260. Ya, ini kira-kira harganya ya. Ya. Ini catatan Q2 tiga empatnya sama-sama bagus ya John ya. Bisa aja ya ini bisa aja berubah kalau tato Q2 dia jelek ya. Gua harap lu cukup dewasa untuk mahamin postingan gua. Ya karena kan kita ngomong nih kadang-kadang kan orang bisa salah tafsir. Bisa aja John, gua ngomong gini ke 5 misalnya ke 20 orang. Pasti ada aja satu dua tiga yang salah nangkap pasti ada aja gitu ya. Ya gua nggak bisa nyalain juga sih ya. Memang begitu ya. Gua harap lu memang nangkap apa yang gua benar-benar maksudkan gitu loh. Ya. Oke, jadi kira-kira nah kalau memang lu pengen margin safety banget lah ya, lu pakai aja dividen yang sekarang, lu kali 10 dan kali 20 ya. Kalau lu pengen margin safety banget ini harganya. Jangan beli di atas 140 kalau lu pengen safe banget. Takut jaga-jaga kenapa dia gitu tahun depan, tahun ini ya. Tapi kalau misalnya sesuai rencana ya FWCT akan di sini ya. FWCT ini DR-nya agak tinggi dikit ya, 99% utangnya ya. Jadi maklum mungkin dia cuma bisa bagi DPR 30% sebagai dividen. Ya, of course. Ya, ini untuk FWCT ya. Jadi selamat lo yang dapat FWCT ya lumayan 5% untuk saham yang baru IPO. Ya, dia ini kalau nggak salah dia ada hubungannya sama Nelly, John. Nelly. Pengendalinya tuh ada hubungan kalau gua nggak salah ya. Siapa sih Aris Sunarko itu? Ya, apakah akan ya sebenarnya sih udah beggar sih kalau digocapan kemarin ya ini saham udah beggar. Apakah bisa lebih beggar lagi? Gua nggak tahu ya. Oke, saham kedua yang pengen gue bahas adalah Axio. Ya, di mana katanya dia udah bagi dividen ya. Kemarin udah bagi interim dan sekarang dia bagi lagi. Jadi dua kali dapat ya. Eh, ya bagi berapa tadi gue dengar berita. Ini kok belum ada di news ya. Hmm, oh, gue cari dulu deh beritanya ya. Sayangnya nih, gue tadi cuma denger dari komen sih sayangnya ya. Cobalah terbaru. Aksio ini kan dia udah bagi, ya mana dia? Mana? Dia kan udah bagi 9 ya. Katanya dia udah bagi 10 final hari ini ya. Kapan sih ya Rupiah Aksio? Ya. Aksio nggak ada lagi. Ya. Yang Aksio ini tadi gue dapat berita katanya dia udah bagiin RP 10 nih. Final ya saham Aksio. Wait. Saham Aksio. Dividen. Ya, ya ini nanti gue akan cek lagi ya John ya berita terbaru. Tapi katanya tadi ada yang ngomong dia katanya udah bagi 10 ya. Tahun lalu kan dia udah bagi 9 nih. Ya. Ya, jadi kalau tahun ini bagi 10 ya berarti jadi 19 dong ya. 19 ya berarti di harga sekarang Aksio itu yieldnya kalau 10 ya 184 bagi 10 lu dapat gede sih sebenarnya ya. 5,4% untuk final ya karena di kemarin udah bagi 9 berarti total 9 ya. 9 tunggu tunggu bentar. Tunggu. Kamu gimana? Iya Jen, tadi gue udah cek bentaran ya, sorry ada iklan. Gue udah cek. Gue belum pasti, tadi gue udah Stobitnya sih belum nongol ya. Belum ada yang ngasih info pasti, tapi di komen gue ada yang ngasih katanya 10. Jadi gue nggak fix banget beneran apakah dia final 10, jadi gue nggak tahu ya. Kalau memang 10, berarti total tahun ini dia udah bagi 19 ya, berarti lu dapat 10% ya. Lumayan. Iya John. Jadi itu DPR sekitar untuk Aksio ini 19 ya hampir semuanya ya. Hampir semua dia bagi gitu ya.
sorry, 19, DPR itu sekitar 90%. Ya. Nah, kalau Aksio ini DER-nya dia kecil hanya 60% ya, John, DPR. Nah, Aksio ini dia itu kenapa bisa murah dan bagus ya, Gil, produk lokal karena dia itu banyak pakai magang ya, karyawan magang ya dari SMK gitu magang lah di dia jadi bisa dibayar murah gitu lah istilahnya ya. Gua nggak mau fokus ke arah wah ini mah namanya pemerasan buruh nggak gua nggak mau arahin ke situ ya karena menurut gua ya namanya magang sama-sama menguntungkan yang magang bisa dapat pengalaman ya ya dan ya perusahaannya juga diuntungkan bisa dapat tenaga kerja murah. Jadi itu alasan kenapa laptopnya Axio itu murah banget, John. Murah dan kualitas speknya juga gua perhatikan untuk harga-harga segitu ya, John. Itu udah wow banget ya. Dan namanya bisnis model gini, John, dia tuh wajar kalau di Q1 itu kecil. Nih. Kenapa dia meledak selalu di bulan September ketiga, John? Karena gue dulu ingat setiap kuliah itu pasti gue teringat lagu September Ceria. Gue selalu ingat tuh. Itu September biasanya awal-awal dimulai kuliah, kampus pada mulai kuliah. Otomatis setiap mahasiswa baru itu selalu cari laptop. Selalu, John. Gue ingat gue beli laptop waktu gue kuliah itu di bulan itu. Gue masih ingat. Makanya lu bisa lihat di laporan keuangan Aksio, dia meledaknya di September. Ya. Dan gue udah perhatiin di harga-harga Shopee dan Topet itu memang untuk namanya biasanya John rata-rata ortu itu yang penting ada. Ya, yang jadi dia pasti akan cari yang paling murah ya, dan paling murah dan bagus dan sepanjang pengawatan gue di Shopee dan Topet gitu ya. Memang yang paling kelihatan paling menarik, harga bersahabat paling bawah itu dan kualitas oke ya memang Aksio. Gua akuin ya. Gua pun nanti kalau mau beli ya cuma sekedar-sekedar laptop cadangan gitu kan. Ya gua mungkin merek ini gua pertimbangkan juga karena gue lihat juga di review-reviewnya yang bagian laptop ya, YouTuber review di bidang laptop itu memang pada bilang katanya Axio tuh bagus ya. Kenapa bisa murah ya itu tadi? Karena banyak pakai karyawan magang ya, mungkin mahasiswa magang atau apa gitu ya, atau SMK. Nah itu ya. Jadi tapi gua sendiri nggak tahu dia bagi dividennya berapa. Tapi kalau memang 19 ya berarti finalnya 10 ya semoga ya. Ya lu yang hasil di RPS ya boleh spill komen di bawah. Nah, harga waras Aksio untuk berdasarkan dividen terbaru ya. Kira-kira kalau dari dividen 19 kan ya 190 sampai 380 ya. Tapi kalau lu pengen aman banget ya John, jauh lebih aman ya lu pakai DPR 50% aja kayak dia tahun lalu. Takutnya di sini ya 50% ya di angka 9 aja nih di sini. 9 ya. Pokoknya ini kalau lu pengen aman banget 90 sampai 180. Ya hindarin kalau lu pengen aman banget hindari beli di atas 180. Kalau lu pengen aman banget. Nah, itu John ya. Jadi menurut gua untuk EBCT dan Aksio dan juga ya kondisi pasar lagi begini enjoy aja. Ya, saham yang bagian dividen tetap bagikan dividen yang enggak ya tetap enggak. Gitu aja ya. Tinggal lu bagaimana beradaptasi sama situasi gitu ya. Ya, ke depannya apakah bakal begini terus? Gue pribadi nggak bisa meramal. Ya, John, gue bukan peramal. Yang gue tahu minimalisir resiko Anda ya dan investasi di saham yang berdividen itu aja kalau menurut gua pasti naik meskipun market merah pun lo tetap dapat dividen tetap dapat yang ada ya masih banyak lo John orang berpandangan kalau lagi market merah dividen dikurangin gitu loh. Banyak lo tanya aja itu kan salah salah paham dia masih banyak. Oke John gua rasa gitu aja ya sampai ketemu lagi video gua berikutnya karena data nggak bisa